sengaja datang ke Barreskrim untuk melaporkan Pak Ustadz Yahya Waloni. Guys, berkaitan dengan dua hal ini, mengenai penghinaan kepada bapak-bapak negara kita dan juga berkaitan dengan menghina kekristenan, akhirnya Yahya Waloni dilaporkan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai Ustadz Yahya Waloni lagi, guys. Memang videonya udah banyak banget karena memang banyak hal yang harus dikoreksi dari Ustadz Yahya Waloni. Karena paling suka menebarkan kebencian dan juga paling suka untuk menjelek-jelekkan Kristen. Tapi kali ini saya tidak akan spesifik membahas mengenai dia berkaitan dengan Alkitab, guys. Tapi berkaitan dengan ujaran kebencian yang dia lakukan. Dan beberapa hari yang lalu ada sempat dikabarkan bagaimana Ustadz Yahya Waloni ini dilaporkan ke polisi. Memang kesannya kayak dia itu terlindungi ya, tidak tersentuh hukum sama sekali. Tapi saat ini ada yang melaporkan Ustadz Yahya Waloni ke polisi. Lalu kasusnya apa sih? Sebenarnya ada beberapa kasus sih. Setidaknya ada dua yang ingin saya sampaikan saat ini, yaitu mengenai ujaran kebenciannya kepada yang pertama presiden dan wakil presiden, dan yang kedua tentunya kepada agama Kristen yang tak pernah ketinggalan. Supaya lebih jelasnya, lebih baik kita langsung aja nonton videonya. Nanti lihat ya kalau sudah dibawa dalam persidangan, gila. Saya pikir-pikir, coba nih gila-gila yang begini pas Yahya Waloni yang ceramah, memang mantan gila juga, ketemu sama-sama gila. Kalau aku rimbas kau dengan meja ini. Ya, dia cari betul ulama-ulama yang memang lembut. Kalau mau cari-cari yang berwatak Umar bin Khattab, baku giling kita di situ. Di sini Yahya Waloni mengatakan bahwa yang dikejar polisi adalah orang-orang yang mana ustadz-ustadz yang kurang keras. Dan dia menantang supaya dirinya yang ditangkap. Karena kalau dia yang ditangkap, dia adalah orang yang sangat berani. Bahkan berani baku giling di situ. Bayangin guys. Dari statementnya saya ragu dia ustadz. Justru saya makin yakin bahwa dirinya adalah preman. Coba kalian lihat aja cara-caranya ngomong baku giling lah, di sini lah, berani sama saya lah. Itu bukannya tantangan-tantangan preman itu. Saya rasa ini adalah preman. Kalau sudah dengan statement-statement yang demikian, sebenarnya harusnya Yahya Waloni ini sudah langsung berhadapan dengan pihak yang berwajib. Tentunya polisi dong. Karena apa? Karena apa yang diungkapkan hanya bermuatan kebencian. Mari kita lanjutkan nonton videonya, guys. Emangnya kita takut? Kita berdakwah begini, ada beberapa pakaian sahabat yang kita kenakan. Ada yang pakai baju Umar, ada yang pakai baju Abdullah, Abu Bakar, ada yang pakai baju Utsman dan Ali. Saya dari awal masuk Islam memilih jubahnya Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Harus begitu sekarang. Pembelahan di masyarakat begini lebar. Keyakinan masyarakat kepada pemerintah tipis. Kenapa tipis? Karena inilah sejarah pemerintah Indonesia. Presiden terbaik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Jangan bilang buruk, nanti bisa-bisa jadi tersangka seperti Gus Nur. Buset. Minum dulu ah. Alhamdulillah, ada kopi. Anak sarap kahwa, bismillah. Kalau ada barang ini kita waktu gulung sampai tengah malam. Jangan bilang buruk. Sebut pemerintah terbaik dalam catatan sejarah pemerintahan Indonesia. Cuma ini vaksin ini kawan, amanah. Rasulullah amanah. Pak Jokowi dan Pak Maruf jadi pemimpin, duduk di tampuk kepemimpinan presiden dan wakil presiden. Itu karena amanah. Saya dan Bapak Ibu yang bilang, Rob, duduk. Kita yang memberikan amanah. Aspirasi dalam mengejawantahkan sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Melalui siapa? Dewan Perwakilan Rakyat. Amanah. Duduk. Pak Jokowi, Pak Maruf.
duduk di situ. Mata Najwa bertanya, sudah setahun pemerintahan, masyarakat bertanya, Pak Maruf di mana sekarang? Oh, saya ada di rumah. Apa yang sudah Bapak buat? Banyak. Memberantas radikalisme sudah. Sebenarnya banyak yang kami buat, cuma kan ada virus-virus ini. Pak Maruf, sebelum ada virus memang sudah ke bawah ini pemerintahan. Indonesia sudah memasuki resesi. Ekonomi kita minus 5%. Hutang makin bertumpuk. Pak Jokowi dan Pak Maruf ini satu mantan kiai. Satu orang dari kampung. Pak Jokowi ini jujur, tapi dikeliling kiri kanan beliau berdua ini para bajingan yang membisikkan hal-hal yang tidak baik, membuat kontroversi di masyarakat. Dan ini bajingan ini bukan orang-orang muda, kawan. Ini sudah rambut putih semua yang di samping kiri kanan ini, yang tukang-tukang atur ini. Jelas ya, dari video ini bagaimana ada beberapa hal yang menjadi tanda dari saya. Yang pertama, bagaimana dia mengejek pemerintahan Pak Jokowi. Memang dia mengatakan bahwa pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf itu yang terbaik. Tetapi konteks dari pembicaranya dia ngejek, guys. Dia menghina pemerintahan yang artinya jelek, cuman dia hina dengan bilang bagus. Justru di sini saya ingat dengan stand up komedi ya. Kalau lagi roasting orang gitu, hina-hina orang gitu kan, roasting. Dan itu kerjaan stand up komedi. Tapi ini justru dikerjakan sama Ustadz Yahya Wahloni yang bahkan dia sebenarnya bukan stand up komedian ya. Tapi justru dia yang lebih stand up komedi kayaknya dengan merosting pemerintahan. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Pak Ma'ruf sebagai wakil presiden juga nggak ada kerjanya apa-apa, cuman di rumah. Dan ini jelas-jelas sesuatu yang nggak masuk akal dan seenak sendiri kalau ngomong. Ya masa beliau yang adalah wakil presiden cuma di rumah doang? Kan enggak, tapi ya bisa sih karena lagi corona kan, kerja dari rumah. Tapi memang konteksnya bukan untuk itu. Konteks Yahya Wahloni untuk menghina Pak Wakil Presiden. Selain itu, Yahya Wahloni juga bilang bahwa orang-orang yang di sekitar Pak Jokowi adalah orang yang para bajingan. Ya seperti itulah. Dan ini sebenarnya tidak pantas diungkapkan oleh seorang pemuka agama. Karena ini mengajarkan bahkan kepada anak-anak sesuatu yang buruk. Tapi apakah hanya sebatas penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, dan orang-orang yang di sekitarnya, menteri dan lain-lain? Ya tentunya enggak dong. Dia nggak akan puas kalau nggak hina agama Kristen. Mari kita langsung cek aja videonya. Malam ini ibu bapak stop lagi mengatakan bahwa kitab Kristen itu Injil. Kitab Kristen itu bukan Injil. Tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Itu bahasa orang awak di sini. Kitab Kristen itu bukan Injil. Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran. Semua kitab yang dibawa para nabi itu namanya Al-Quran. Kalau di Kristen kan lain. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Timotius, Filemon, Spiritus, Capticus, Stefanus. Itu. Ini enggak. Sudah jelas ya, penghinaan Yahya Wahloni terhadap agama Kristen pun yang pertama berkaitan dengan Alkitab. Katanya kitab orang Kristen bukan Injil. Tetapi kitab Injil adalah Al-Quran. Susah bro, susah guys. Jadi selama ini saya belajar di sekolah ini salah nih. Saya pikir Islam itu Alkitabnya selama ini namanya Al-Quran. Ternyata kitabnya namanya Injil guys. Ya salah dong. Entah saya yang salah atau Yahya Wahloni yang seenak sendiri ngomong. Ya jelas seenak sendiri ngomong. Karena memang Ustadz ini kan rencananya dan tujuannya hanya untuk menjelek-jelekkan Kristen. Bahkan dikatakan apa? Spiritus, Capticus, Tetanus. Mana ada tetanus dalam Alkitab? Dokter Anda di mana? Dokter Anda dalam bidang kekristenan mana? Kok ngomong di Alkitab Kristen ada spiritus dan juga tetanus? Dan memang kalau orang masih mengundang orang model begini dan juga mengundangnya untuk ceramah menasihatinya,
tolong, please deh, Boyo cari yang baik. Masih banyak ustadz yang baik dibandingkan Yahya Waloni yang cuman menebarkan kebencian. Suruh dia ajarkan Al-Quran. Kalau dia bisa ngajarkan Al-Quran, ya barulah Anda dengarkan. Orang yang diajar hanya kebencian doang, apa yang mesti didengar? Guys, berkaitan dengan dua hal ini, mengenai penghinaan kepada bapak-bapak negara kita dan juga berkaitan dengan menghina kekristenan, akhirnya Yahya Waloni dilaporkan. Mari kita langsung aja nonton videonya. Kenapa Yahya Waloni dilaporkan? Sengaja datang ke Bareskrim untuk melaporkan Pak Ustadz Yahya Waloni yang pernyataan-pernyataannya kita nonton dan dengarkan di YouTube, dan diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ya, jadi beberapa pernyataan khususnya menyangkut beberapa tokoh, dalam hal ini Kiai Ma'ruf, itu artinya kalau menurut pasal-pasal yang ada pada pasal 28 itu artinya seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang mengandung unsur permusuhan dan kebencian, ya. Jadi itu yang kita lakukan. Harapan saya pelaporan ini bisa direspon positif oleh Pak Polisi. Kiranya segera diproses dan juga boleh ada ketenangan yang ada di Indonesia ini. Kita adalah masyarakat yang majemuk, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, bahasa, dan lain-lain. Tetapi kita tetap satu di dalam satu negara, yaitu Indonesia. Terima kasih, Luis Prasetyo sini. God be with you.